Salam Sobat Joker. Terima kasih sudah selalu mengikuti ulasan-ulasan saham menarik saya. Dan terima kasih juga selalu mensupport saya, sehingga saya terus bersemangat untuk mencari saham-saham dan mengulas saham-saham menarik untuk profit yang optimal untuk Sobat Joker. Hari ini cukup volatile menurut saya pasar. Mengapa? Karena beberapa saham yang kita screening ada NPGF dan BABP, Mari dan ABA. Beberapa saham telekomunikasi merespon IHSG saat hijau dan saat merah, terutama pada NPGF. Target saya adalah beggar. Menurut saya ya masih ada kemungkinan untuk beggar, namun 5 bandar terkenal yang cukup besar dan akum cukup lama, hampir 1 minggu, sudah buang barang pada hari ini. Jadi kita harus bersabar untuk NPGF. Dan untuk Mari, ABA dan BABP, insight saya ya kita harus tetap pantau dan bandarnya masih ada juga. Jadi alokasi terkait dana bandar di saham Mari, ABA dan BABP masih cukup aman menurut saya. Hari ini saya akan mengulas composite dan beberapa saham perbankan blue chip seperti BTPS, BBRI, BMRI, BBNI, dan BBCA. Apakah benar blue chip ini sebagai dasar IHSG? Apakah sebagai dasar pergerakan juga untuk composite kita? Mari kita ulas bersama. Hari ini IHSG naik mencapai hampir 1%, namun terhenti mendekati area resisten utamanya di 6107. Kemungkinan besar besok pergerakan IHSG di area 6107 sampai 6032. Karena di area resisten terkuat inilah IHSG selalu tidak tembus. Dia mencoba sekali, mencoba 2 kali, dan dibawa turun. Itu mengindikasikan bahwa area resisten ini merupakan area yang cukup kuat untuk ditembus. Secara tren tadi IHSG berhasil mantul di area 6007 sebagai area trend line supportnya. Gap masih ada yang belum dibayarkan. Semoga saja besok tidak terjadi apa-apa ya, karena biasanya hari Jumat adalah area taking profit bagi para investor ataupun bagi retail. Baik, ada beberapa saham yang menarik menurut saya. Yang pertama ada BTPS, yang kedua ada BBCA, yang ketiga BBRI, yang keempat ada BBNI. BBNI 5, BMRI. Ini beberapa saham yang finansialnya cukup baik dan salah satu sektoral terkuat untuk menggerakkan IHSG. Seberapa besar larinya, begitu saya sering menangkap. Sektor mining tidak terlalu, sektor industri juga tidak terlalu, sektor trade juga tidak terlalu, transportasi tidak terlalu, sektor teknologi yang baru-baru ini kita terus pantau juga tidak terlalu. Maka sektor finance tetap menjadi mayoritas penggerak IHSG utama. Oke, lanjut. BTPS. BTPS hari ini naik cukup signifikan, membentuk hammer, namun tutup close di area 3010, high-nya 3040. Retest di area demand dan supply-nya namun tidak kuat.
dan terbentuk hammer kecil di sini. Secara osilator kita lihat masih terjadi akumulasi dan masih aman menurut saya. Namun pasca pembentukan pattern head and shoulder, kecenderungan PTPS itu harus mencapai 1740 untuk mengukur headnya, sedangkan shouldernya di area 2100. Jika besok Jumat BTPS tidak menembus area supply-nya, kemungkinan besar akan dibawa turun lagi untuk menemui area demand-nya sebagai loncatan terkuat. Kita pantau BTPS bisa wait and see. Kemungkinan besar kita melihat swing low-nya di area 1618 itu di 2310, dan di area keduanya di area 1830 sesuai ya. Untuk swing low kita melihat dari retracement Fibo retracementnya sesuai 1820 dan 2320 sebagai support pertama dan support kedua. Namun area kuning dan area merah merupakan area demand-nya. Kemudian BBRI cukup menarik, sudah retest di area demand-nya sebagai loncatan cukup besar, naiknya hampir 13%, merespon IHSG dengan baik. Secara osilator sudah pada area jenuh jenuh beli. Kita lihat konfirmasinya apakah besok tutup merah, namun candlenya hari ini tidak menutup di high-nya kemarin di 4380. Harus was-was ya, ada kemungkinan bullish harami tapi tidak mungkin. Ini adalah candle hammer, jadi kita bisa pantau BBRI apakah meretest kembali di area demand-nya 4210 sampai 4150 atau meretest demand terkuatnya di area 3990 sampai 3910. Boleh kita pantau BBRI untuk serok. Jika ingin entry, saya sarankan tidak dahulu. Mengapa? Karena ini sudah rally. Ya, dia belum menyentuh area resistennya. BBRI dipantau saja dahulu. Kemudian BBCA. Membentuk flag pattern. Hari ini hammernya cukup kuat, 2%. Masih terjadi akumulasi secara osilator. Apakah secara teknikal juga baik? Kita lihat secara dekat apakah konsistensi BBCA ini masih bisa kita pantau bersama. Oke, dia ingin menembus flag patternnya juga secara lingkup kecil. Ada bullish di sini, kemungkinan besar jika berhasil break maka area TP yang mendekat itu di 33075 dan yang kedua itu di 34150. BBRI ya, BBCA bisa dipantau. Namun volume hari ini lebih kecil daripada volume sebelumnya ya, karena volume sebelumnya juga cukup besar ya. BBRI bisa dipantau jika break ya. Jika break ini di 33.075
bisa TP di 34150. Stop lossnya di bawah sini, kurang dari 32725. Jika melewati 3275 ya harap buang dulu saja untuk BBCA. Saya berharap sebelumnya BBCA itu mencapai area demand-nya. Ya, area ini di area 27.550. Namun jika tidak dikasih ya tidak apa-apa. Kita harus punya plan untuk entry-nya di mana. Jika sahamnya tidak mengasih kita untuk punya barang ya nggak apa-apa, kita cari saham yang lain. Baik sobat joker, ada juga setelah BBCA itu BMRI. BMRI ini break symmetrical descending triangle, berhasil break. Apakah dengan volume yang kuat? Kita konfirmasi. Apakah volumenya kuat pada hari? Ya, volumenya kuat di tanggal 2 Juni terkonfirmasi. Jika break area ini maka sudah berhasil di area TP pertama untuk BMRI di 6.200. Lalu mungkin TP kedua yang bisa dicapai di 6.475 dengan stop loss jika kita ambil 0,786 nya di 5.975. Jadi area stop loss pertama. Untuk stop loss keduanya di 0,618 di 5.925. Breaknya cukup bagus ya tanggal 2 Juni. Berarti benar-benar bahwa saham perbankan blue chip seperti BBRI, BTPS, BMRI, BBCA, dan setelah ini BBNI, bisa kita simpulkan bahwa benar perbankan BUMN dan swasta terbesar yaitu BBCA menjadi penggerak utama karena jumlah market cap-nya hampir melebihi 5T, separuh perjalanan IHSG bergerak. Ya, saya pikir karena polanya descending, kecenderungan dia bisa menyentuh area retest-nya. Area retest demand-nya di 4.675 sampai 4.500. Namun karena break ke atas ya rezeki yang entry ya. Saya belum entry di BMRI. Ini sudah mencapai area TP pertama di 6.200 dan TP keduanya di 6.475. Untuk saham selanjutnya ada BBNI. BBNI hampir mirip dengan Bank Mandiri ya. Secara osilator menarik, sudah berada di area akumulasi. Retest di area supply-nya. Retest di area supply sudah berpijak di area demand-nya. Hutang pun sudah terbayar, hutang gap sudah terbayar, sudah aman, sudah tidak ada hutang lagi, sudah hampir profit 11%. Wow. Jika tembus area supply-nya, kemungkinan besar bisa menuju area selanjutnya itu di 6.150. Jika kita menarik dari view retracement ya, area TP terdekat itu di 6.000, yang kedua di 6.225.
jika IHSG terus ditarik ke atas ya. Disclaimer on, jika IHSG ditarik ke bawah, kemungkinan besar perbankan blue chip tentunya akan ditarik ke bawah, dan kita bisa ambil serap lagi untuk aksi beli lanjutan. Baik, Sobat Joker, sekian dulu dan terima kasih sudah mendengar ulasan menarik saya terkait IHSG dan potensi perbankan blue chip merespon pergerakan IHSG mau kemana. Jika teman-teman Sobat Joker tertarik untuk saya terus mengulas, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan bisa bergabung di grup Telegram saya dan Stockbit untuk mendapatkan info pertama yang bagus terkait emiten-emiten Bursa Efek Indonesia untuk menunjang pergerakan saham terkait kebijakan dan sentimen-sentimen dalam negeri dan luar negeri. Link Stockbit dan Telegram saya ada di deskripsi. Sekian ulasan saya ucapkan terima kasih.